wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semana jami'a baina wa ummatina Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahli, Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Suyuti, semana jami'a masyayikh muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك bikitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi minallahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalata, amma ba'du. Para jamaah yang Allah muliakan, malam ini, bukan malam ya, pagi ini kita lanjutkan materi tafsir kita sampai kepada surah Al-Baqarah ayat 213 sekarang ya. 213. Suruknya jam berapa? 5.20 berapa? 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidatan. Kalau terjemahannya kita lihat, manusia itu dahulunya satu umat. Faba'asallahu an-nabiyyina mubasyirina wa munzirin. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran. Liyahkuma bainan nasi, untuk memberi keputusan di antara manusia, fi makhtalafu fihi, tentang perkara yang mereka perselisihkan. Wa makhtalafa fihi illal ladzina utuhu mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka. Bagian bainahum, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Fahadallahu alladzina amanu, maka dengan kehendaknya Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Limakhtalafu fihi minal haqqi biiznih,
tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Wallahu yahdi may yasha. Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Secara terjemahan kita bisa tahu nih bahwa ayat 213 ini menggambarkan awalnya dulu manusia itu ummatan wahidah, satu umat. Kemudian ada perpecahan, perselisihan. Setelah itu Allah utus lagi nabi. Makanya nabi itu jumlahnya ada berapa, Pak? Nabi Nabi itu 124.000. Banyak ya? Banyak, 124.000. Di antaranya ya, dari 124.000 nabi itu ada 313 rasul. Sedangkan rasul yang kita kenal 25. Dari 25 itu yang Bapak hafal siapa? Cuma yang pertama Nabi Adam, yang terakhir Nabi Muhammad. Di antaranya yang kita kenal ya ada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, karena sering diceritakan kan, sama Nabi Isa. Udah, selebihnya ada yang kaget gitu bahwa Nabi ada yang namanya Yahya gitu. Ya. Jadi umpama nih Nabi bawa kitab kan, mereka umatnya beriman. Nah, ketika nabinya udah nggak ada, ya, umat mulai berselisih lagi. Semakin meruncing perselisihan dalam agama, Allah utus lagi nabi lagi. Begitu terus. Ya. Sampai akhirnya nabi penutup akhir zaman, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah setelah wafatnya Rasulullah tidak ada perselisihan? Banyak. Nabi sendiri mengatakan umatku akan terbagi menjadi 73 golongan. Sedangkan di Indonesia, Pak, ya, menurut Bakor Pakem gitu ya, yang tentang pemahaman di Indonesia itu udah lebih dari 500 aliran. Berarti udah melewati sabda Nabi itu ya. Nabi mengatakan 73, udah 500 lebih. Perselisihan ada. Lantas solusinya bukan Allah utus Nabi lagi, bukan. Makanya jangan berkacanya seperti zaman dulu. Udah kacau, datang lagi Rasul. Nah, nanti berapa ratus tahun kacau, datang lagi Rasul. Pas begitu Nabi Muhammad, udah pintu kerasulannya ditutup. Karena dia khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Solusinya adalah ada di ayat ini, ya. Jadi dulunya manusia itu kanan nasu ummatan wahidah, umat yang satu. Satu umatnya satu itu bukan satu suku, bukan. Ya. Yang disebut satu itu adalah alal imani. Umat manusia itu dulunya imannya satu. Imannya satu, hanya kepada Allah. Fakhtalafu bi an amana ba'dun wa kafara ba'dun. Kemudian mereka berselisih. Dari perselisihan itu amana ba'dun, sebagian ada yang beriman, wa kafara ba'dun, sebagian ada yang kafir. Nah, sebagai jawabannya fa ba'asallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa munzirin, maka Allah utus nabi-nabinya. Apa tugasnya? Mubasysyirin, memberikan kabar gembira. Kabar gembiranya itu bagi orang yang beriman berupa surga. Wa munzirin, memberikan peringatan kepada orang-orang yang kafir tentang azab neraka. Bersamaan dengan datangnya Rasul,
Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi. Allah menurunkan kitab kepada mereka. Maka kita kenal ya, kalau zaman dulu ada yang berupa suhuf-suhuf. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran, Pak. Seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ada suhuf-suhuf yang seperti kitab. Cuma kalau kitab itu kan utuh. Kalau suhuf lembaran-lembaran saja. Kemudian Nabi Musa kitab Taurat, Nabi Isa kitab Injil, Nabi kitab Zabur, Daud. Kemudian Nabi Muhammad SAW kitab suci Al-Quran. Apa gunanya kitab itu? Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fih. Untuk menyelesaikan perselisihan di antara manusia. Perselisihan tentang apa? Minad dini, perselisihan tentang agama. Al-Quran. Jadi paket Rasul dan kitab. Kalau kita ya Nabi Muhammad dan Al-Quran. Setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi lagi. Maka yang kita pakai adalah Al-Quran. Kata Nabi, 2 perkara yang aku tinggalkan kepadamu, kamu tidak akan sesat selama-lamanya selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, kitabullah wa sunnatu rasulih, yakni kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Itu bukan dimunculin nabi baru lagi ya. Nabi baru ya. Udah berapa nabi baru tuh di Indonesia? Nabi Cip. Nabi ciptaan. Kata Al-Quran, wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Orang yang berselisih itu sebenarnya yang dulunya pernah datang kitab, yang telah datang ajaran, telah datang bukti-bukti yang nyata, kemudian mereka berselisih. Kenapa berselisih? Bagian bainahum, kedengkian di antara mereka sendiri. Karena kedengkian. Sebagaimana kita kaji di ayat-ayat sebelumnya, bahwa sifat-sifat Nabi Muhammad, ciri-ciri Nabi Muhammad semuanya ada di kitab-kitab terdahulu, Taurat, Zabur, Injil ya. Namun karena bagian kedengkian ya, akhirnya itu semua banyak yang dihapus-hapuskan, dirubah-rubah ya. Ya. Apalagi kata Chat GPT kan, itu dihapus, kita katanya itu dirubah. Jelas banget ya. Kalau ditanya Al-Quran otentik katanya. Wallahu yahdi may yasha, dan Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki, ila syiratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Ini ya. Ini mesti kita pahami begitu. Kemudian di ayat 214, Bajiwan mau baca? Saya mau minum dulu. Terjemahannya, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu,
Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Bapak ngira nggak kalau Bapak bakal masuk surga? Hah? Kita ngira nggak bahwa kita bakal masuk surga? Masuk. Mau masuk apa enggak nih? Ragu-ragu amat. Kalau mau masuk. Soalnya di akhirat cuma ada 2 tempat. Farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Kalau enggak di surga ya di neraka, kalau enggak di neraka ya di surga. Kalau enggak mau masuk surga ya tempatnya berarti di mana? Neraka. Ini Al-Qur'an mengatakan, Al-Baqarah 214, am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Tapi ada satu sindiran di sini, Pak. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan belum datang kepadamu cobaan berat seperti yang telah datang kepada orang-orang sebelum kamu. Tuh, ya. Boleh aja kepengen masuk surga mah ya. Iya. Kita yang di masjid yang rajin ibadah gini mau masuk surga ya mau, jangankan yang rajin sembahyang, yang kagak sembahyang juga kalau ditanya mah mau masuk surga mau, kalau bisa duluan. Ya. Ayat ini Pak turun wa nazala fi jahdi ashabil muslimin, turun pada saat masa susah payahnya orang-orang Islam. Itu ya. Berapa kali Pak ketika di Mekah orang-orang Mekah diboikot, ya. Jadi orang-orang Quraisy, orang-orang kafir tidak boleh berhubungan dengan orang Islam, berdagang, menjual dagangannya kepada orang Islam, membeli dagangannya orang Islam, ya, membantu orang Islam nggak boleh. Berapa tahun tuh diboikot sehingga banyak yang kelaparan, banyak yang jatuh miskin. Belum lagi peperangan, belum banyak sekali cobaan orang-orang. Ya. Kata Al-Quran begitu, am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu mengira akan masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan belum datang kepadamu cobaan seperti yang datang kepada orang-orang sebelum kamu, minal mu'minina, daripada orang-orang beriman. Apa cobaannya? Minal mihani, daripada cobaan-cobaan. Patasbiru kama sobaru, apakah kalian bisa sabar seperti mereka sabar? Bisa nggak kita sabar kayak mereka? Sahabat-sahabat Nabi, ya. Abu Bakar As-Siddiq umpama, ya, langsung menjual ratusan untanya, ya, langsung memberikan sebagian besar hartanya untuk Nabi Muhammad. Umar bin Khattab, seorang khalifah Amirul Mukminin, tidak meninggalkan harta untuk anak-anaknya karena semua hartanya diwakafkan untuk jalan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa nggak kita kayak gitu? Ya kan nggak bisa. Punya motor 2 umpama, kita kasih ke orang, ngasihnya juga yang jelekan pasti. Iya kan. Bisa nggak kita sesabar mereka? Nah, patasbiru kama sobaru itu. Apalagi yang menimpa orang-orang mukmin zaman dulu, masatuhumul ba'sa'u, ya. Telah menimpa mereka al-ba'sa'u, malapetaka, ya.
Syiddatul faqri, kepakiran yang teramat sangat. Bayangin, nggak bisa beli, punya barang nggak bisa jual, diboikot, jatuh miskin. Waddarra'u, dan kesengsaraan. Al-marad, penyakit. Bagaimana kita dari 25 rasul itu ada yang namanya Nabi Ayub. Bagaimana coba Nabi Ayub? Sampai-sampai beliau berkata, ya Allah, kalau kita makan beda. Sakit sedikit cepat-cepat diobatin, cepat-cepat ke dokter. Tuh. Oh, Nabi Ayub sampai berkata kepada belatungnya, ya Allah, yang penting aku masih bisa ibadah. Nggak apa-apa nih belatung di tubuhku ya Allah, asal jangan di lisan, di apa yang mengganggu aku berzikir. Sampai begitu. Di belatung ditaruh dulu, ya. Nanti habis ibadah taruh. Bertahun-tahun Nabi Ayub sakit, sampai istrinya meninggalkan, sampai keluarganya meninggalkan, bahkan beliau diusir dari kampungnya. Sampai satu ketika, ya, Allah sembuhkan, dan Allah mudahkan lagi. Jadi ibarat ulama belungsungin gitu. Cobaan-cobaan, kemudian malapetaka, penyakit, kesengsaraan, wazulzilu, dan mereka diguncang bi anwa'il balai, dengan berbagai macam bala, bencana. Sampai kesabaran mereka, Pak, yang namanya para sahabat itu udah pasti kesabarannya. Ya. Sahabat-sahabat Nabi udah pasti kesabarannya, nggak ada bandingannya sama kita. Mereka aja sabar menahan berbagai macam cobaan, berbagai macam rintangan, bala dan sebagainya, sampai hatta yaqula rasulu walladzina ma'ahu, sampai Rasul dan orang-orang yang beriman mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang. Tuh. Kenapa? Karena istibta'an lin nasri, keterlambatan daripada datangnya pertolongan. Litanahi syiddatin alaihim, untuk menanggulangi kesengsaraan yang menimpa mereka. Makanya mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah. Nah, kalau kita mata nasrullahnya sering diucapin, ya Allah kapan kaya, ya Allah kapan punya duit banyak, ya Allah kapan gitu. Ya. Karena keyakinan kita, kualitas iman kita berbeda dengan para sahabat, berbeda dengan para ulama, berbeda dengan para aulia. Kalau kita beras nggak punya, duit nggak punya, pasti bingung. Benar nggak? Ya, besok mau berangkat kerja nih, mobil belum pulang dipakai sama saudara, motor lagi rusak di bengkel, besok naik apa ya? Nah, pasti bingung, ya kan? Kalau kita begitu banyak bingungnya. Tapi kalau para sahabat, para aulia Allah, karena mereka imannya juga di atas kita jauh, keyakinan mereka kepada Allah enggak luntur. Kenapa itu Utsman bin Affan bisa membeli sumur Yahudi, nah kemudian bisa diwakafkan ke kaum muslimin? Apakah enggak takut dia rugi? Enggak. Keyakinan dia kepada Allah menghilangkan kerugian. Bagaimana itu Umar bin Khattab bisa mewakafkan semua hartanya tanpa menyisakan kepada anak-anaknya suruh usaha sendiri? Ya, karena keyakinan dia kepada Allah melebihi segalanya. Kemudian Abu Bakar juga demikian. Keyakinan Abu Bakar
lebih dari segalanya. Oleh karena mereka berani, mereka bisa melewati kesusahan. Ya. Dengan siapa Nabi hijrah ke Madinah? Nabi hijrah ke Madinah dengan siapa? Abu Bakar. Ya. Abu Bakar saat bersembunyi di gua apa itu? Gua Sur ya. Itu Nabi tertidur, kepalanya ada di kakinya Abu Bakar, di paha. Sedangkan Abu Bakar sedang selonjor begitu, Nabi bisik di pahanya. Datang kalajengking, suwe banget tuh kalajengking ya. Kata Abu Bakar, lagi selonjor begitu nyamperin ke kaki, gigit, bukan gigit kalau dia pakai capit ya, cetuk. Nahan sakit itu Abu Bakar. Sakit karena kalau jengking beracun Pak, ya kan? Dia nahan. Kalau dia teriak Rasul bangun, dia lompat apalagi gitu kan, udah dia tahan aja itu ya. Sampai-sampai karena banyak menahan rasa sakit dan racun dari kalajengking itu, keringetnya beda kan, keringet jagung gitu, netes kena Rasulullah. Rasul terbangun. Ya, kenapa kamu Abu Bakar? Diceritakanlah begitu. Habis itu ya diobatin sembuh. Obatnya pakai bawang merah Pak. Iya, cuma ada bacaannya. Kalau bawang merah doang ya orang sembuh. Kalajengking, tawon gitu kan. Nah, bisakah kita begitu? Ini mah tidur di masjid umpama habis itikaf ya kan. Jangankan kalajengking, nyamuk aja, nyamuk udah ketepak, ketepuk. Ketepak. Nyamuk dong, nyamuk begitu ya. Apalagi kalajengking. Bisakah kita begitu? Ya. Mereka para sahabat, orang-orang dulu bisa ya karena keyakinan imannya. Orang dulu kalau berinfak nggak mikir. Nah kalau kita kan mikir dulu. Mikir. 100.000 gede banget. Tuh mikir begitu Pak. Ngasih pengemis 100.000 gede banget. Coba giliran di ke mall kita. Ya. Mall yang dekat mana? CBD ya. CBD 100.000 kecil bener bos. Ya 100.000 di tempat belanja kecil bener ya. Tapi giliran untuk berinfak 100.000 gede bener. Kenapa bisa begitu? Nah, gambaran itu para hadirin sekalian menjadi pertanyaan Allah kepada kita. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalau masih begitu, apakah masih merasa mau masuk surga, bisa masuk surga? Itu loh. Pertanyaannya menohok. Ya. Pertanyaannya menohok. Udah tahu kayak gitu kualitas iman kita, kayak gitu masih bisa kita masuk surga gitu loh. Sebenarnya mau masuk, cuma Al-Qur'an ini bertanya kepada kita, ngaca dong gitu. Ngaca kepada orang-orang dulu, kepada para sahabat. Bisakah kita seperti mereka? Nah, kalau belum, ya kita berusaha agar bisa seperti mereka gitu. Walaupun tidak sama dengan mereka, paling tidak seperti mereka dan berjalan di jalan yang mereka jalani gitu. Para hadirin yang Allah muliakan, itu ya. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Pantas mereka mengatakan begitu, karena udah sedemikian susahnya, sedemikian banyak cobaannya, akhirnya mereka mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan datang. Kalau kita udah pantas belum bilang begitu, mata nasrullah gitu. Dulu waktu zaman perebutan kemerdekaan, pantas itu mata nasrullah. Maka inilah jawabannya, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah, ingatlah bahwa pertolongan Allah itu akan datang, segera datang. Akhirnya Indonesia merdeka.
Nah kalau keadaan sekarang ya, sudahkah kita mengalami seperti mereka alami? Nah baru pantas kita masuk surga. Ala inna nasrallahi qarib. Kemudian ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min nafaqatin. Salah. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ayat ini terjadi kepada saat Amr bin Jamuh bertanya kepada Nabi. Amr bin Jamuh ini orang tua tapi duitnya banyak. Orang tua tapi hartanya banyak. Ada nggak di sini orang yang udah tua banget tapi duitnya banyak banget? Ada nggak? Pak Lukman? Nggak ada. Ya. Jadi bingung dia hartanya mau diapain gitu ceritanya nih. Amr bin Jamuh bingung nih duit mau diapain. Kalau kita kan bukan begitu ya. Kalau kita duit mana duit gitu. Kalau dia nih Amr bin Jamuh, nih duit mau diapain gitu. Maka dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Fasa'ala SAW, dia bertanya kepada Nabi SAW, amma yunfiku, mau diinfakkan kemana ini harta? Wa alaman yunfiku, dan kepada siapa diberikan infak ini? Dikemanain ini hartanya diinfakkan, kepada siapa diinfakannya? Lalu jawabannya, qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Nah, ini jawabannya. Ma anfaqtum min khairin, apa-apa yang kamu infakkan dari kebaikan. Kata kebaikan itu kan umum ya Pak, umum ya. Makanya digunakan ini adalah min khairin ya, sebagai bayanun, sebagai penjelas, lima syamilun lil qalili wal katsir, yang mencakup baik itu jumlahnya sedikit maupun jumlahnya banyak. Mau infaknya dikit, mau infaknya banyak, mau kebaikannya sedikit mau banyak, sama ya. Ini mencakup ayat ini. Juga bayanul munfaqi, penjelasan tentang harta yang diinfakkan ya. Jadi ini pertanyaannya dua sisi, tentang menginfak, kemudian harta yang diinfakkan itu diberikan kepada siapa. Nah, jawabannya falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil, kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Ini urutan, maksudnya hum aula bihi, mereka itu lebih utama. Jadi dalam berinfak, dalam berbuat baik, dalam bersedekah Pak, itu ya memang pada dasarnya bebas-bebas aja. Tapi kalau mau cari afdolnya itu, maka yang utama adalah ini dulu nih. Satu, urutannya orang tua. Kita berbuat baik kepada siapapun, ke daerah-daerah manapun ya, tapi sama orang tua kita nggak openi, salah ya, salah. Yang kedua, wal aqrabin, kerabat yang masih ada hubungan saudara ya.
Kita santuni anak-anak yatim ratusan ribuan orang umpama ya. Kita bantu orang-orang jauh-jauh. Tapi kerabat kita ada yang nggak bisa sekolah. Kerabat kita ada yang nggak bisa makan. Saudara kita ini salah. Ya. Kan sama-sama membantu. Ke orang lain sama, ke kerabat sama. Tapi lebih utama yang masih ada kerabatnya. Tuh. Bukan berarti yang jauh-jauh nggak boleh, boleh. Tapi yang ini jangan dilupakan, ya. Yang urutan utama nih, satu orang tua, kedua yang masih ada hubungan saudara, kerabat. Tuh. Nah, baru setelah itu wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin. Itu udah bebas tuh, mau di mana aja. Yatim, orang miskin, ya. Tapi yang utama tadi orang tua dan kerabat. Itu jangan sampai lupa. Orang tua dan kerabat. Sebab kalau bukan jasa orang tua kita nggak ada di sini. Ya, nggak ada di sini. Makanya sama orang tua tuh ya, kalau bisa apa yang bisa, yang bikin orang tua senang, nah itu. Aku pengen umrohin. Pengen jalan-jalan, ajak jalan-jalan. Yang penting dia senang, ya. Yang penting orang tua senang. Kalau orang tua udah nggak ada, bingung kita mau ngasih apa. Paling ngasih kembang di kuburan, ya. Ngasih kembang di kuburan itu doang. Sumpung masih ada. Nah, kan gitu kata Oma Irama gitu ya. Kalau sudah tiada gitu. Nah, gitu. Makanya mumpung masih ada orang tua tuh. Falil walidaini itu urutan pertama. Emang boleh kita sedekah infak sama orang tua? Boleh. Yang nggak boleh kita zakat. Karena kan orang tua yang udah tua itu kan tanggungan kita. Jangan zakat ke dia. Cara-cara lain ya. Ya. Kita beliin baju kayak kita beliin apa, handphone, orang bisa nenek-nenek main handphone ya. TV umpama kan, apa aja yang buat seneng. Kerabat, saudara-saudara kita. Nah, habis itu baru kita melebar tuh anak orang-orang miskin, anak-anak yatim. Kenapa ini ditegaskan dalam Al-Quran? Sebab memang banyak nyatanya begitu. Di kita juga sama, banyak yang nyatanya begitu ya. Membantu orang mah sering, bahkan jauh-jauh ya. Ya. Kemarin kita ngumpulin ke Palestina aja berapa triliun. Ya kan? Muhammadiyah sampai berapa 13 tuh. Ya, NU berapa? Se-Indonesia berapa? Nah, boleh. Tapi yang nomor satu ini jangan dilupakan. Yang bagus begitu. Di sono jauh-jauh kita berinfak, di sini kita juga berbuat baik juga. Yang salah itu jauh-jauh iya, di sini enggak. Yang lebih salah lagi, di sini yang jauh enggak, yang dekat enggak. Lebih salah lagi tuh ya. Karena beda kalau orang dulu kerja itu. Kalau kita kan kerja ngumpulin duit, Pak. Nah, kalau orang dulu kerja itu bukan ngumpulin duit. Makanya mereka masih siap Jumat libur. Mereka siap Ramadan itu libur full. Kenapa? Karena sebelum di luar Ramadan mereka kerja ngumpulin duit buat apa? Buat Ramadan. Ya. Bapak saya dulu punya kuli lebih dari 20. Itu kalau Ramadan kan libur, dipulang-pulangin. Nah, jadi bulan-bulan sebelumnya itu ngumpulin uang buat Ramadan. Ramadan kasihin duitnya pulang, balik habis Lebaran. Karena mau khusyuk ibadah di bulan Ramadan. Nah, kalau kita kan enggak gitu. Kerja buat ngumpulin duit. Wajah yang Allah muliakan itu urutannya. Satu orang tua, kedua kerabat, ketiga anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil.
falil walidaini wal aqrabin wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Wa ma taf'alu, dan sesuatu yang kamu lakukan min khairin, daripada kebaikan. Kebaikan itu infakin au ghairihi, baik berupa infak maupun yang lainnya. Jadwal salat. Oh ya. Wa ma taf'alu min khairin, dan sesuatu yang kamu lakukan min infakin au ghairihi, baik itu infak maupun yang lainnya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, bihi, terhadap perbuatan baikmu, alimun, maha mengetahui, pamujazin alaihi, maka Allah akan memberikan balasannya. Semua perbuatan kebaikan kita Allah tahu, Pak. Walaupun Jumatnya nggak diumumin. Ini kadang-kadang kan Jumat diumumin tuh, infak dari Bapak Cipta 500.000 pahalanya untuk orang tuanya. Nah, dibacain tuh. Nah, ada yang berpikiran itu mah kagak ikhlas. Enggak, ikhlas kita mah di hati, Pak. Ya, biar kata nggak dibacain belum tentu ikhlas. Belum tentu ikhlas, bisa jadi nggak ikhlas. Ngasih ke panitia masjid mah, Pak Haji Haryanto, ini saya infak 1 juta, nggak usah ditulis namanya, sebut aja hamba Allah. Cie. Ditulis dong, hamba Allah 1 juta. Begitu hari Jumat, ya, dibacain tuh 500.000 dari Bapak Haji Iwan, gitu kan, 200.000 dari hamba Allah, 1 juta dari hamba Allah. Dia sikut temennya, itu yang 1 juta gua. Ya sama aja. Sama aja itu Bang. Ya. Jadi nggak ngaruh mau disebutin atau enggak, ikhlas itu di sini, di hati. Adapun masjid-masjid, majelis taklim, ada orang infak, orang sedekah itu diumumin, itu bukan tanpa maksud, ada maksud. Maksudnya apa? Untuk memacu semangat, memotivasi jamaah yang lain. Tuh, jamaah yang lain termotivasi untuk ikut bersedekah, beramal, berinfak. Jadi nggak ada kaitannya mau disebut atau enggak. Baik itu kebaikan yang terlihat orang maupun kebaikan yang orang nggak tahu, Allah tahu, Pak. Bisa jadi kan ada jamaah di sini yang di sini tuh beramal aja biasa kayak jamaah yang lain, tapi di luar dia bisa sampai membangun masjid, bisa jadi. Kita nggak tahu, tapi Allah tahu. Tuh. Di sini beramalnya biasa saja. Di kampung dia sampai bangun jalan. Wah, itu kan besar sekali pahalanya. Kita nggak tahu, tapi Allah tahu. Gitu. Jadi jangan kita gampang mengejas orang. Ini nih dipintain sumbangan, kagak pernah ngasih gede. Jangan begitu, ya. Karena adanya yang gede, karena adanya yang kecil. Duit 1 juta, tapi kurang 1.000, kan kagak jadi 1 juta. Gara-gara kurang 1.000 tuh. Maka jangan remehin yang kecil, ya. Karena kadang-kadang Allah itu khatamar ridho fi ta'ah, menyembunyikan keredoan di dalam ketaatan kita. Nah, bisa jadi Allah redonya kita ngasih yang kecil. Tuh. Yang gede malah enggak, karena yang gede biasanya kan lebih rentan kepada riya, ya, dan ujub dan sebagainya. Jadi mendingan kecil tapi ikhlas apa besar tapi enggak ikhlas? Lebih baik besar tapi ikhlas. Udah kecil nggak ikhlas, ada Pak. Udah kecil nggak ikhlas, ada. Biasa tuh kalau di kampung mau Agustusan mintain duit, ya. Mau maulid mintain duit keliling tuh
kampung. Tuh. Kebetulan kemarin habis mintain Agustusan, sekarang mintain Maulidan, beruntun gitu. Ngasih tuh 10.000. Tapi mulutnya nyap-nyap aja. Mintain duit mulu sih, buat Agustusan, buat Maulidan. Ngasih mah ngasih 10.000. Sama kayak ke pengemis Pak, kita ngasih tuh. Pengemis, kita ngasihnya mah 2.000 Pak. 2.000 gitu ngasih. Mulut kita, orang mah masih muda begitu, masih seger, kerja orang mah, jalan masih gagah, minta-minta. Ngasihnya mah 2.000 tapi mulutnya nyap-nyap terus. Mendingan kagak ngasih itu ya. Jadi udah dikit tapi enggak ikhlas. Nah, fa innallaha bihi alim, kebaikan yang kita lakukan baik berupa infak, baik berupa kebaikan yang lain ya. Kan kebaikan tidak hanya berupa uang Pak, tenaga juga bisa. Apa aja. Fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Pamuzazin alaihi, maka Allah akan membalas semuanya. Fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Nah, kalau timbangannya berat itu karena amalnya banyak. Kalau amalnya dikit timbangannya enteng. Enakan timbangan berat apa enteng? Kalau amal enakan yang berat. Enakan yang berat. Nah kalau pengen berat, nambahin berat badan, bukan berat badan, nambahin berat timbangan, banyakin tuh amal. Yang gede kek, yang kecil kek, ambil semua. Ya. Nanti lama-lama timbangannya menjadi berat. Ya. Ayat 216. Udah suruk ya? Dah. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya arhamar rahimin. Irhamna Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah. Allahumma faqina fahman nabiyyin wa malaikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Daum subhanakallahumma wa tahiyyatun bi assalamu wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.